Kita lanjut bahas PTT Kasarapi episode 741. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Melihat bayangan jiwa dari Dewi Yoji terpisah dari tubuhnya kali ini membuat Dewi Yoji palsu cukup terkejut dan kemudian dia mengatakan, Yoji, tidak mungkin. Meskipun dia tidak mengatakan bahwa dia telah sepenuhnya memurnikan Dewi Yoji, tapi Dewa Jahat peringkat kedua yang merupakan Dewi Yoji palsu ini benar-benar telah menelan Dewi Yoji yang asli ke dalam perutnya, dan bahkan dia juga telah mengendalikan tubuhnya. Namun saat ini bayangan jiwa dari Dewi Yoji yang asli telah muncul dan bahkan tidak ada luka sama sekali. Hal ini benar-benar membuat Dewi Yoji palsu cukup kebingungan. Sementara bayangan jiwa dari Dewi Yoji yang asli melirik dan kemudian suasana yang menakutkan menyapu seluruh tempat ini. Lalu dirinya pun mengatakan, apakah kau benar-benar berpikir hanya dengan kekuatan yang berada di reinkarnasi ke-8 kau bisa menelan dan juga memurnikan diriku? Awalnya aku memang telah ditelan olehmu dan itu adalah pilihan terakhir. Dewa Jahat peringkat kedua yang telah mengendalikan tubuh dari Dewi Yoji kemudian mulai mencibir. Tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak sekalipun kau masih memiliki jejak asal-usulmu, namun kau pasti akan mati di dalam tempat ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, kekuatan jahat yang luar biasa ini telah menunjukkan tanda-tanda untuk menyebar saat Dewi Yoji palsu menghadapi bayangan jiwa dari Dewi Yoji yang asli. Bahkan dia tidak percaya diri untuk bisa menang dalam hal ini. Detik berikutnya, bayangan jiwa dari Dewi Yoji menoleh dan juga menatap pada lapisan kristal aneh yang berada jauh di depan sana. Setelah memastikannya berulang kali, dia pun akhirnya merasa lega. Dan Dewi Yoji kali ini mengatakan, benar saja, aura itu sepertinya juga telah menghilang. Melihat hal seperti ini, Soyen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia tidak tahu persis situasi dari bayangan jiwa Dewi Yoji, dirinya pun saat ini mengatakan, Senior, tolong lindungi mereka dan biarkan aku saja yang mengurus orang ini. Alasan Soyen mengatakan hal seperti itu karena dia merasa tampaknya bayangan jiwa dari Dewi Yoji ini tidak cukup untuk melawan Dewa Jahat peringkat kedua yang masih merasuki tubuh asli dari Dewi Yoji. Menghadapi perkataan dari seorang Soyen, bayangan jiwa dari Dewi Yoji tersenyum dan kemudian dia mengatakan, keberanian dari keturunan Clan Xiao memang tidak pernah berkurang dari masa lalu. Namun saat ini itu tidak perlu. Setelah mengatakan hal seperti itu, api yang berwarna ungu dikeluarkan dari dalam tubuh bayangan jiwa Dewi Yoji dan ini membuat seluruh langit menjadi bergetar. Awan api ungu kali ini juga telah muncul dan dibalik keindahan dari awan api ungu sebenarnya mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Menyaksikan adegan seperti ini, Dewi Yoji palsu kemudian mengatakan, jika begitu mari kita lihat siapa yang lebih baik. Sesaat kemudian, kekuatan jahat yang berwarna merah juga dipancarkan dari dalam tubuh Dewi Yoji palsu ini. Hal itu tidak hanya berisi kekuatan jahat, tapi juga berisi kekuatan yang aneh seperti kekuatan sihir. Selanjutnya, kekuatan tersebut telah melilit tangan dari Dewi Yoji palsu dan tanpa ragu dia pun melemparkannya kepada bayangan jiwa Dewi Yoji. Fluktuasi yang tampak remeh seperti ini sebenarnya mengandung kekuatan yang luar biasa dan seluruh istana raksasa saat ini telah bergetar seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Dalam menghadapi tekanan yang begitu mengerikan, bahkan tubuh dari Xiaoyi dan juga Mu Yingying kali ini telah melepaskan kekuatan api untuk melindungi diri sendiri. Namun Dewi Yoji hanya tersenyum dan kemudian dia melihat pada Dewa Jahat peringkat kedua yang telah menempati tubuhnya. Seketika api berkobar menyelimuti tubuh dari Dewi Yoji palsu tersebut dan kemudian hal itu dipenuhi kekuatan suci lalu melemparkan sebuah bayangan hitam dari dalam tubuh Dewi Yoji yang palsu. Bayangan hitam ini pun langsung memuntahkan cairan berwarna merah dan dia adalah Dewa Jahat peringkat kedua yang telah berhasil dilemparkan dari dalam tubuh Dewi Yoji. Melihat hal seperti ini membuat sang Dewa Jahat peringkat kedua hanya bisa mengatakan, Bagaimana mungkin seperti ini? Keheranan yang luar biasa telah muncul di raut wajahnya.
Dia kemudian bergumam pada diri sendiri, mungkinkah ini adalah kekuatan asli dari Dewi Yoji? Tapi ketika dia ditelan oleh dewa jahat peringkat kedua ini, kenapa terasa mudah? Apakah itu sebenarnya memang sudah direncanakan? Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Mu Yingying ketika menyaksikan adegan seperti ini, mereka hanya bisa menarik nafas dengan lega. Bayangan jiwa dari Dewi Yoji ternyata begitu kuat sehingga dia mampu memaksa dewa jahat peringkat kedua keluar dari dalam tubuh aslinya. Dan bahkan saat ini dewa jahat peringkat kedua juga sudah terluka. Kekuatannya berada di titik terendah. Bayangan jiwa dari Dewi Yoji langsung kembali ke dalam tubuhnya. Dia pun melihat pada dewa jahat peringkat kedua, lalu menggelengkan kepalanya sambil berkata dengan lembut, "Dewa jahat peringkat kedua, nasibmu sudah berakhir hari ini." Melihat situasi seperti itu, dewa jahat peringkat kedua yang tubuhnya diselimuti oleh kabut hitam tiba-tiba saja mengatakan, "Yaoji, jika kau ingin menghancurkan raja ini, maka aku juga akan menyeretmu ke dalam neraka." Beberapa jejak penghancuran diri saat ini akan dilepaskan oleh dewa jahat peringkat kedua itu. Namun raut wajahnya masih dipenuhi dengan rasa bingung. Kenapa Dewi Yoji benar-benar lemah ketika memasuki penjara perekan iblis peringkat kedua ini. Dan bahkan dia bisa dengan mudah menangkap dan juga menelan Dewi Yoji ke dalam perutnya. Namun saat ini, kenapa kekuatannya begitu menakutkan? Apa rahasia di balik ini semua? Sosok dari Xiaoyan, Xiaoyi, dan juga Mu Yingying ini telah langsung melesat untuk mengepung dewa jahat peringkat kedua. Dan kemudian Xiaoyan pun berkata, "Dewa jahat, sudahlah kau menyerah saja, karena kita akan menangkap dirimu." Keberadaan menakutkan seperti dewa jahat peringkat kedua, jika dia berhasil ditangkap hidup-hidup, maka Xiaoyan akan bisa mengorek banyak informasi yang berguna bagi dunia 1000 besar ini. Dewa jahat peringkat kedua ketika telah terkepung, tubuhnya bergetar untuk sejenak, dan kemudian dia mengatakan, "Sekalipun raja ini harus hancur berkeping-keping, aku juga tidak akan pernah membuat kalian semuanya merasa lebih baik." Suara sobekan tiba-tiba keluar dari dalam tubuhnya, dan dia mengetahui bahwa dalam situasi seperti ini tidak memiliki peluang untuk menang. Maka dari itu, mungkin memang harus melakukan penghancuran diri. Alasan dewa jahat peringkat kedua mengendalikan tubuh dari Dewi Yoji, tujuan utamanya adalah untuk melarikan diri dari dalam penjara penekan iblis peringkat kedua ini, dan kemudian kembali ke dunia luar sana. Namun kekuatan di dalam penjara merekam iblis terlalu misterius. Bahkan jika dia telah berhasil mengendalikan tubuh dari Dewi Yoji, dia tidak bisa sepenuhnya menyerap asal-usul dari Dewi Yoji tersebut. Dan rencana sebelumnya adalah ingin menggunakan darah dari Xiaoyan dan juga yang lainnya untuk memperkuat diri sendiri, lalu bergegas meninggalkan penjara perekan iblis peringkat kedua. Tapi sayangnya, itu semuanya tidak sesuai dengan rencana dewa jahat peringkat kedua, dan malah menuju jalan kehancuran. Tubuh dari dewa jahat peringkat kedua yang akan meledakkan dirinya ini telah membengkak. Menghadapi hal seperti itu, Xiaoyan pun saling berpandangan dengan Xiaoyi dan juga Mu Yingying. Lalu mereka berkata, "Api suci, segel pemurnian." Puluhan api suci telah keluar dan kemudian membentuk sebuah formasi api kuno yang agung, mencoba untuk menekan dan juga memenjarakan tubuh dewa jahat peringkat kedua ini. Tanpa ragu lagi, hal itu pun berhasil memberikan tekanan sehingga tubuhnya kembali menyusut. Namun sang dewa jahat peringkat kedua tidak ingin menyerah. Dia pun kembali melambaikan tangannya sambil berkata, "Jimat darah mayat, meledaklah!" Iblis menyeberangi lautan dimensi, kemauan yang agung. Aku akan berkorban untukmu. Dengan kekuatanku, datanglah ke dalam dunia ini dan hancurkan segalanya. Raungan dari dewa jahat peringkat kedua ini benar-benar menggetarkan langit. Kemudian kekuatan yang tidak terhitung jumlahnya terbang keluar dari dalam tubuhnya, lalu membentuk sebuah portal yang merupakan lubang hitam di langit. Dari dalam lubang tersebut langsung memancarkan semacam kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan api suci dan juga segala hal yang luar biasa di dalam tubuh Xiaoyan, semuanya merasakan bahaya yang tidak terduga. Melihat kejadian ini, Xiaoyan sangat menyadari bahwa fluktuasi yang sangat mengerikan itu berasal dari dunia lain. Dan Xiaoyan kemudian mengatakan, "Sial, ini buruk."
Di saat yang sama, kekuatan di dalam tubuh dari Dewi Yoji yang telah berhasil menempati tubuh aslinya kini memaksa berbagai kekuatan hitam untuk keluar dari dalam tubuh ini sepenuhnya. Dan itu sebenarnya adalah kekuatan roh jahat yang ditinggalkan Dewa Jahat peringkat kedua. Ketika orang itu menempati tubuh dari Dewi Yoji ini, tidak lama kemudian kekuatan-kekuatan hitam itu lenyap, lalu digantikan oleh kekuatan cahaya ungu. Selanjutnya pandangan mata dari Dewi Yoji melihat pada kolam merah yang berada di hadapannya, lalu dia melambaikan tangan seolah-olah memanggil sesuatu yang berada di dalam kolam yang seharusnya menjadi miliknya. Dia melakukan hal seperti ini juga untuk menunggu kedatangan orang dari lubang hitam yang berada di langit. Melihat pemandangan seperti ini, Xiaoyi dan juga Mu Yingying merasakan ngeri di dalam hati mereka. Seolah-olah yang akan muncul dari balik lubang hitam adalah makhluk yang sangat mengerikan. Meskipun orang itu belum tiba di dalam tempat ini, tapi fluktuasi energinya telah memberikan perasaan tidak nyaman kepada Xiaoyi, Mu Yingying, dan juga Xiaoyan. Bahkan raut wajah dari Xiaoyi yang penuh dengan ketakutan saat ini melihat kepada Dewi Yoji dan kemudian dia berkata, "Guru, fluktuasi apa sebenarnya yang berasal dari lubang hitam di langit? Kekuatan semacam ini sungguh luar biasa. Bahkan Xiaoyi sedikit linglung dan sulit untuk melakukan perlawanan. Energi di dalam tubuh dari Dewi Yoji sekarang telah meningkat, namun dia tidak bertindak dengan cara yang gegabah dan hanya bisa menunggu dengan tenang sambil berkata, Dewa Jahat peringkat kedua tidak ragu-ragu menghabiskan seluruh kekuatan di dalam dirinya sendiri, bahkan juga menggunakan sisa nyawanya untuk dengan paksa menarik sang raja dari ras jahat asing untuk datang ke tempat ini. Sepertinya dia berencana supaya sang raja dari ras jahat asing menangkap kita semuanya." Mu Yingying dengan penuh keraguan, dia pun berkata, "Bukankah yang disebut sebagai 7 dewa jahat itu merupakan raja ras jahat asing yang asli?" Dewi Yoji menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Bukan, 7 dewa jahat tentu saja merupakan eksistensi yang langka di dalam ras jahat asing. Tapi kekuatan dari ketujuh dewa jahat tersebut tidak layak disebutkan di dalam pandangan mata dari raja ras jahat. Lagi pula, asal-usul para dewa jahat semuanya berasal dari 17 klan suci di dalam ras jahat asing." Xiaoyan yang tidak paham dengan hal ini, dia pun bertanya, "Apa itu klan suci?" Dewi Yoji kemudian memberikan penjelasan. Klan suci itu terdiri dari 17 klan dan inti dari ras jahat asing. Kekuatan mereka cukup untuk bersaing, bahkan melampaui kekuatan puncak seluruh dunia 1000 besar. Itu adalah kekuatan dan juga warisan sejati dari ras jahat. Mu Yingying ketika mendengarkan hal seperti ini tiba-tiba saja mendekati Dewi Yoji, lalu dia berbisik seolah sedang merencanakan sesuatu. "Senior, sebenarnya aku..." Mendengarkan bisikan dari Mu Yingying, wajah dari Dewi Yoji tersenyum dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Gadis kecil, sebenarnya kau memiliki banyak trik di dalam dirimu." Xiaoyan dan juga Xiaoyi ketika menyaksikan adegan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tidak paham dengan kesepakatan apa yang telah mereka berdua buat. Tidak lama kemudian, energi hitam yang luar biasa benar-benar terpancar keluar dari dalam lubang hitam yang berada di langit, membuat seluruh tempat ini bergetar dengan hebat. Kabut-kabut hitam yang tidak ada habisnya juga telah mengambang di langit. Dan detik berikutnya, seorang pemuda dengan tubuh penuh kejahatan dan juga energi iblis yang sangat menakutkan ini telah berdiri di atas kabut hitam. Xiaoyi, pandangan matanya dipenuhi ketakutan, bahkan segel reinkarnasi yang berada di dahinya juga bergetar hebat. Dia pun melihat pada Dewi Yoji sambil berkata, "Guru, dia sebenarnya telah datang." Bahkan Xiaoyan yang telah dikelilingi dengan kekuatan yang luar biasa cukup terkecengang ketika dia melihat sosok pemuda dengan kekuatan yang sangat menakutkan berdiri di atas kabut hitam. Bahkan kekuatan orang ini jelas lebih mengerikan jika dibandingkan dengan Kaisar Iblis dan juga Raja Petir atau orang kuat lainnya yang pernah dia temui. Pandangan mata dari pemuda yang berdiri di atas kabut hitam ini melihat pada Dewi Yoji dan kemudian sambil tersenyum
tersenyum, dia pun berkata, "Yaoji, sebenarnya kau tidak mati." Dewi Yaoji tiba-tiba saja melangkah ke udara. Energi ungu disebarkan dari dalam tubuhnya dan itu langsung membentuk kekuatan suci untuk memberikan tekanan kepada aura hitam yang telah menyebar. Dewi Yaoji kemudian menjawab perkataan dari pemuda ini, "Bagaimana aku bisa mati jika aku belum melenyapkan orang-orang sepertimu?" Pemuda itu pun kemudian mulai mencibir sambil melihat kelompok Shoyen. "Yaoji, sekarang kau tidak memiliki kekuatan untuk bisa melindungi mereka bertiga. Aku akan memberikanmu pilihan untuk mengamankan keduanya. Silahkan pilih nyawa siapa yang akan kau pertahankan." Pemuda dengan kekuatan yang sangat menakutkan ini sebenarnya adalah raja dari ras jahat dan dia memiliki gelar King Iblis Suci. Detik berikutnya sebuah dengungan menjadi semakin kuat dan itu berasal dari dalam kolam yang berwarna merah. Seolah-olah ada sesuatu yang hendak keluar dan menyapu bersih dari dalam tempat itu. Melihat situasi seperti ini, senyuman telah muncul di raut wajah dari Dewi Yaoji. Dia menoleh pada Mu Yingying sambil mengatakan, "Gadis kecil, sekarang adalah giliranmu." Benda yang berada di dalam kolam itu memang benda suci yang mengandung cahaya dan juga aura menakutkan. Tapi sayangnya, benda semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah oleh orang biasa. Dan ketika Mu Yingying berbisik kepada Dewi Yaoji adalah untuk memohon supaya benda yang berada di dalam kolam itu diberikan kepada dirinya. Mendengarkan ucapan dari Dewi Yaoji, Mu Yingying menganggukkan kepalanya dan kemudian dia bergerak dengan lembut menuju kehampaan. Aura yang cukup samar untuk saat ini perlahan dikeluarkan dari dalam tubuh Mu Yingying. Dia berpikir, bagaimanapun juga untuk bisa mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa, maka dia harus membayar harga yang mahal. Pandangan tegas dari mata Mu Yingying melihat pada Dewi Yaoji dan kemudian dia mengatakan, "Senior, aku harap kau benar-benar menepati janjimu dan saat ini giliran diriku yang bekerja." 5 api suci telah dikeluarkan dari dalam tubuh Mu Yingying dan itu berkumpul di hadapannya. Lalu Mu Yingying mencoba menyatukan 5 api suci ini untuk membentuk api teratai 5 warna. Melihat apa yang dilakukan oleh Mu Yingying membuat Shoyen tiba-tiba saja berteriak, "Yingying, apa yang kau lakukan? Berhentilah untukku!" Kekuatan api suci dikeluarkan dari dalam tubuh Shoyen dan dia mencoba untuk menghentikan Mu Yingying. Bagaimanapun juga Shoyen tahu gerakan yang dilakukan Mu Yingying seperti pembakaran diri sendiri. Bahkan Shoyen tidak paham apa sebenarnya kesepakatan yang telah dibuat oleh Dewi Yaoji dan juga Mu Yingying ini. Mata dari Shoyi juga telah memerah dan dia kemudian melihat pada Dewi Yaoji sambil berkata, "Guru, sebenarnya apa yang ingin kau lakukan kepada Mu Yingying?" Shoyi tidak percaya bahwa Dewi Yaoji akan tega mengorbankan Mu Yingying demi keselamatannya sendiri. Shoyen bersama dengan Shoyi saat ini telah meluncur ke arah dari seorang Mu Yingying. Namun menghadapi situasi dari Shoyen dan juga Shoyi, Dewi Yaoji melambaikan tangannya dengan santai. Kekuatan suci langsung memenjarakan tubuh dari keduanya dalam sekejap. Bahkan kekuatan iblis yang berada di dalam tubuh Shoyen juga tampak disegel untuk sementara. Mereka berdua untuk saat ini bagaikan manusia biasa. Keduanya cukup bersedih ketika melihat Mu Yingying yang akan melakukan pengorbanan diri. Pembakaran di dalam tubuh Mu Yingying terus berlanjut. Bahkan saat ini tubuh dari Mu Yingying telah memiliki banyak luka. Sementara King Iblis Suci ketika menyaksikan hal seperti ini mulai mencibir. Sungguh adegan yang cukup mempesona. Karena kau tidak melakukan pilihan, maka matilah kalian semuanya bersama-sama di dalam tempat ini. Fluktuasi keserakahan yang cukup menakutkan kembali dipancarkan dari dalam tubuh King Iblis Suci tersebut. Dia bisa datang ke tempat ini adalah karena pengorbanan diri dari dewa jahat peringkat kedua. Maka dari itu King Iblis Suci tidak bisa pergi tanpa membawa apapun. Paling tidak dia harus bisa melenyapkan Dewi Yaoji di dalam tempat ini. Mu Yingying yang masih membakar dirinya sendiri, dia pun berkata, kekuatan 5 api suci membakar alam kedua.
Tindakan yang dilakukan oleh seorang Mu Ying membuat Xiaoyan benar-benar bersedih, tapi dia tidak bisa memberikan bantuan apapun atau mencegahnya untuk saat ini. Api teratai, 5 warna yang berada di tangan dari Mu Ying ini telah berkobar, dan kemudian hal itu akan membentuk secara sempurna. Menyaksikan hal seperti ini, King Iblis Suci tiba-tiba saja mengatakan, "Apa gunanya kau membentuk serangan seperti itu? Tidak peduli bagaimana caranya kau berkultivasi, dirimu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Gunakan saja darah yang berada di dalam tubuhmu untuk memberikan penghormatan kepada raja ini." Kekuatan jahat telah dikeluarkan dari dalam tubuh King Iblis Suci, dan itu melayang menuju ke arah dari Mu Ying. Namun gadis cantik itu sama sekali tidak berniat untuk menghindari serangan dari King Iblis Suci. Melihat hal seperti ini membuat Xiaoyan segera mengatakan, "Dewi Yaoji, maafkan aku. Dia adalah istriku dan aku akan menyelamatkan dirinya." Semburan kekuatan iblis telah muncul dari dalam tubuh Xiaoyan, dan kemudian dia pun mematahkan belenggu yang telah dibuat oleh Dewi Yaoji. Kekuatan iblis ini meletus dengan cara yang luar biasa. Xiaoyi juga mengatakan, "Kakak, aku juga akan ikut bersama dengan dirimu. Senior, segel reinkarnasi yang aku miliki ini tidak ada gunanya." Kebencian di dalam tubuh dari seorang Xiaoyi ini telah menjadi semakin membesar, dan dia kini mencoba untuk merobek segel reinkarnasi yang berada di dahinya. Apabila segel reinkarnasi ini benar-benar hancur oleh Xiaoyi, bukan hanya dia yang akan menderita luka parah, tapi Dewi Yaoji juga akan mendapatkan serangan balasan. Melihat tindakan dari keduanya, Dewi Yaoji hanya mendesah pelan sambil berkata, "Kenapa dua pria ini sangat gelisah? Apakah gadis itu tidak memberitahukan rahasia dirinya kepada dua bocah bodoh ini?" Ketika Mu Ying berbisik pada Dewi Yaoji, dia sebenarnya telah meminta izin untuk mendapatkan benda yang berada di dalam kolam, dan itu adalah senjata luar biasa milik Dewi Yaoji. Seperti apa yang dikatakan oleh Tuan Pemakan Jiwa, ada sebuah artefak yang paling cocok untuk Mu Ying, dan itu adalah artefak yang pernah dimiliki oleh Dewi Yaoji. Tindakan pembakaran diri seperti ini merupakan satu syarat untuk bisa menarik kemunculan dari artefak tersebut, yang sebenarnya senjata ini berada di tingkat ke-9. Mu Ying harus menggunakan energi sejati di dalam dirinya sebagai panduan untuk memikat senjata tersebut. Meskipun senjata itu milik Dewi Yaoji, tapi dia tidak akan menyerahkannya dengan cuma-cuma. Maka dari itu, Mu Ying harus berusaha sendiri untuk bisa mendapatkannya. Dan artefak itu sebenarnya merupakan alat musik suci. Itu adalah senjata luar biasa yang berada di peringkat ke-9 dari dunia manusia. Di dalam dunia 1000 besar ini, benda ini memiliki efek yang cukup mirip dengan piano ajaib dari dunia Devil yang saat ini telah dimiliki oleh Xiaoyi, tapi kekuatannya benar-benar berbeda. Melihat tindakan dari seorang Xiaoyan membuat Dewi Yaoji tidak akan pernah membiarkan kedua bocah itu benar-benar melakukan tindakan yang bodoh sehingga menggagalkan apa yang telah dilakukan oleh Mu Ying saat ini. Dewi Yaoji kembali mengeluarkan kekuatan ungu untuk menekan Xiaoyi dan juga Xiaoyan. Setelah dia melakukan semua ini, gejolak yang berada di dalam kolam telah menjadi semakin intens. Energi yang berwarna merah tua di dalam kolam itu benar-benar telah dimurnikan menggunakan api teratai 5 warna, dan juga kekuatan sumber yang berada di dalam tubuh Mu Ying. Sebuah sinar cahaya tiba-tiba saja keluar dari dalam kolam. Lalu hal seperti itu bertabrakan dengan serangan yang telah diluncurkan King Iblis Suci kepada Mu Ying. Meskipun begitu, masih ada kekuatan jahat yang berhasil meloloskan diri dan kemudian mengenai tubuh dari Mu Ying. Hal ini membuat dahi dari Mu Ying bergetar dengan pelan. Namun detik berikutnya, sinar cahaya yang baru saja keluar dan menghancurkan serangan dari dewa jahat itu berubah menjadi cahaya agung dan kemudian menyelimuti tubuh dari Mu Ying, lalu menghilangkan energi jahat yang telah mengenai tubuhnya barusan. Kekuatan jahat itu tampak rentan ketika terkena energi cahaya dari dalam kolam itu, dan bahkan sekarang juga telah menghilang sepenuhnya. Bahkan tubuh dari Mu Ying yang tadinya hampir hancur karena melakukan pembakaran diri sendiri, kali ini telah mengalami beberapa perubahan secara perlahan.
Yen akhirnya memahami bahwa tujuan dari Mu Ying membakar tubuhnya sendiri menggunakan api suci adalah untuk menarik keluar sinar cahaya ini. Namun So Yen tidak tahu sebenarnya apa yang berada di dalam sinar cahaya yang telah menyelimuti tubuh dari Mu Ying. Tapi So Yen bisa merasakan aura agung di dalam sinar cahaya itu yang bahkan membuat api suci di dalam tubuhnya sedikit berfluktuasi. So Yen hanya bisa mengatakan itu sebenarnya merupakan artefak dari dunia manusia, tapi aku tidak tahu benda apa itu sebenarnya. So Yen saat ini tidak punya waktu untuk melakukan penyelidikan pada benda yang telah didapatkan oleh Mu Ying. Tapi benda itu sebenarnya telah membuat pedang pembunuh dewa di belakang tubuh So Yen sedikit bergetar. Mu Ying kali ini telah memejamkan matanya dan dia dalam kondisi bermeditasi. Sepertinya perubahan akan terjadi pada dirinya. King Iblis Suci ketika melihat adegan seperti ini hanya bisa mengatakan, bodoh. Demi para semut ini, dia bahkan memberikan senjata sucinya sendiri. Tapi sudahlah, Yaoji, aku akan melenyapkanmu dan juga semua bocah-bocah di dalam tempat ini. Kekuatan yang jauh lebih kuat menyembur keluar dari dalam tubuh King Iblis Suci. Sementara Dewi Yaoji tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Dia melihat pada Mu Ying yang tubuhnya telah diselimuti kekuatan cahaya yang baru saja keluar dari dalam kolam. Dan kemudian dia mengatakan, cahaya dan juga aura suci pada gadis ini merupakan hal yang cukup langka di dalam dunia. Jadi aku akan memberikan kesempatan dan juga keberuntungan pada dirinya. King Iblis Suci, kau memang benar. Kekuatanku saat ini memang tidak bisa menandingi kekuatanmu dan bahkan melindungi mereka bertiga. Tapi apakah kau pikir aku adalah orang bodoh yang tanpa persiapan? Kau masih ingat kan dengan Raja Suci? Mendengarkan kata-kata Raja Suci membuat King Iblis Suci raut wajahnya berubah dalam sekejap dan dipenuhi dengan ketakutan. Bahkan kekuatan hitam yang keluar dari dalam tubuhnya tampak tidak teratur, seolah-olah dia membayangkan tentang adegan di masa lalu yang membuatnya ketakutan seumur hidup. King Iblis Suci pada saat itu berkata, mustahil. Raja Suci telah dikepung oleh ras jahat asing kita dan dia juga hampir tumbang. Bagaimana mungkin dia memiliki sisa kekuatan tambahan untuk melindungi dirimu? Dewi Yaoji hanya tersenyum dan kemudian dia berteriak, pedang pembunuh dewa, kemarilah. Segel reinkarnasi, kemarilah. Pada akhirnya, pedang pembunuh dewa yang berada di punggung dari So Yen telah langsung melesat. Bahkan, segel reinkarnasi di dahi dari So Yen juga telah melesat menuju ke arah Dewi Yaoji. Setelah masuknya segel reinkarnasi ke dalam tubuh dari Dewi Yaoji, kekuatannya saat ini telah pulih dan bahkan dia juga sambil memegang pedang pembunuh dewa. Dirinya pun mengatakan, King Iblis Suci, apakah kau masih ingat dengan pedang ini? Bahkan jika Raja Suci tidak berada di dalam tempat ini, tapi kau pasti paham jika dia telah meninggalkan kekuatannya di dalam pedang pembunuh dewa. Dewi Yaoji kemudian memasukkan kekuatan api suci yang berwarna ungu ke dalam pedang pembunuh dewa. Fluktuasi mengerikan terpancar dari dalamnya. Hal itu membuat raut wajah dari King Iblis Suci nampak jelek dan kemudian dia mengatakan, sial, itu benar-benar pedang pembunuh dewa. Ketakutan telah muncul di dalam benak dari King Iblis Suci. Dia membayangkan bagaimana Raja Suci saat itu mengobrak-abrik ras jahat asing menggunakan pedang pembunuh dewa ini. Sebuah kekhawatiran juga telah muncul di dalam hati dari King Iblis Suci dan dia tidak percaya diri untuk melawan Dewi Yaoji yang telah membawa pedang pembunuh dewa tersebut. Hal ini hanya membuatnya mengatakan, Yaoji, kau jangan lupa betapa tragisnya dunia seribu besar ketika perang pertama saat itu. Dan jika perang dunia kedua kembali terjadi, maka kita semuanya akan menginjak-injak dunia seribu besar. Bahkan kau juga tidak akan pernah lolos dari tanganku tanpa perlindungan dari orang-orang klan Xiao. Kau tahu kan berapa banyak orang di dalam dunia seribu besar yang bisa menandingi kekuatanku? Lain kali jika kita bertarung, ku pastikan kau akan mati. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari King Iblis Suci melesat dan masuk kembali ke dalam lubang hitam yang berada di langit. Menyaksikan hal seperti itu, Dewi Yaoji tidak akan membiarkan orang ini melarikan diri dan kemudian segera berteriak, pedang pembunuh dewa. Kekuatan yang luar biasa langsung dipancarkan dari dalam pedang pembunuh dewa dan itu menyusul untuk memberikan serangan kepada King Iblis Suci yang telah masuk ke dalam lubang hitam. Namun pada akhirnya, sus!
lubang hitam yang berada di langit sekarang telah tertutup rapat dan serangan dari pedang pembunuh dewa meledak dalam seketika di atas langit dari tempat ini. Bahkan gelombang energi yang menyebar itu mengenai kristal ungu yang berada jauh di depan sana sampai menimbulkan sebuah retakan. Xiaoyan dan juga Xiaoyi kali ini bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari ledakan tersebut, bahkan membuat keduanya sedikit berlutut. Adapun tubuh dari Mu Yingying kali ini telah diselimuti oleh kekuatan suci dan secara perlahan benar-benar mengalami sebuah transformasi. Pandangan mata dari Dewi Yaoji melihat pada Xiaoyan dan juga Xiaoyi sambil mengatakan, krisis di dalam tempat ini sudah berlalu. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja padaku dan aku akan menjawabnya. Hitung-hitung sebagai imbalan karena kau telah menyelamatkan diriku. Dewi Yaoji kembali melemparkan pedang pembunuh dewa kepada Xiaoyan dan dia juga kembali memberikan segel reinkarnasinya kepada Xiaoyi. Dewi Yaoji lalu melirik pada Mu Yingying yang dalam kondisi sedang bermeditasi. Hal itu membuat Dewi Yaoji hanya bisa meregangkan pinggangnya untuk saat ini. Lalu apakah yang terjadi selanjutnya? Mungkinkah Mu Yingying akan benar-benar mampu mengendalikan senjata milik Dewi Yaoji? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.